Dua pemain Persija beri kode penunggakan gajinya. Hujan Hodak ingin kawinkan trofi Super League dan ACL tuh. Dua klub saling sikut dapatkan Federico Barba. Bukti treatment pemain Persib baik. Dan Fren Putros tak terbebani ekspektasi tinggi Bobotoh. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Fren Putros tak terbebani ekspektasi tinggi Bobotoh. Tekanan masif yang biasanya meruntuhkan mental pemain asing di Bandung tampaknya tidak berlaku bagi bek tangguh berpaspor Irak yang satu ini. Fren Putros menunjukkan kelasnya sebagai pemain berlabel timnas dengan sikap tenang yang luar biasa menjelang laga comeback-nya melawan Persik Kediri setelah sempat menepi akibat hukuman kartu merah saat melawan Arema FC. Kita semua tahu bahwa mengenakan jersey Persib berarti siap memikul beban ekspektasi jutaan bobotoh yang tidak pernah mau menerima kekalahan. Namun Putros justru menjadikan hal tersebut sebagai bahan bakar motivasi alih-alih beban. Ia menyadari sepenuhnya bahwa bermain untuk tim yang sedang memuncaki klasmen dan berlaga di kancah Asia menuntut standar performa yang tanpa celah di setiap menit pertandingan. Sikap dingin dan profesionalisme Putros ini menjadi sinyal positif bagi lini belakang kita yang sempat ditinggal absen, memberikan garansi ketenangan bagi rekan-rekannya di lapangan untuk fokus menyerang tanpa was-was berlebih akan serangan balik lawan. Tidak terbebani, saya tak tahu. Saya rasa kami bermain untuk fans, untuk supporter, dan kami juga bermain untuk diri sendiri. Kami ingin menang dan memperlihatkan yang terbaik di ACL. Ujar Fren Putros. Kehadirannya kembali di sisi kanan atau tengah pertahanan adalah kepingan puzzle yang sangat dirindukan untuk menjaga konsistensi tim yang sedang dalam tren positif menyapu bersih laga kandang. Mentalitas baja yang ia tunjukkan membuktikan bahwa manajemen tidak salah merekrut pemain yang sudah kenyang pengalaman internasional untuk menghadapi situasi genting di liga domestik maupun Asia. Biarlah keterangan Fren Putros menular ke seluruh skuad sehingga Pangeran Biru bisa membawa pulang poin penuh dari kandang Macan Putih dengan kepala tegak dan pertahanan yang solid. Dua klub saling sikut dapatkan Federico Barba, bukti treatment pemain Persib baik. Kabar yang berembus dari negeri pizza mengenai ketertarikan klub-klub Italia terhadap bek andalan kita sejatinya adalah sebuah pengakuan tersirat akan kualitas manajemen Persib Bandung di mata dunia. Dua klub Serie B, Pescara dan Palermo, dikabarkan sedang saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan Federico Barba yang saat ini sedang menjalani masa bersinarnya di Persib Bandung. Fakta bahwa legenda sekelas Filippo Inzaghi yang kini melatih Palermo menaruh minat pada pemain kita membuktikan bahwa grade pemain Persib memang berada di level yang berbeda dibandingkan klub liga lokal lainnya. Namun, poin yang paling membanggakan bagi kita bukanlah soal transfer itu sendiri, melainkan bagaimana manajemen Persib memperlakukan pemainnya dengan sangat manusiawi dan profesional. Keputusan manajemen mengizinkan Barba pulang ke Italia untuk memulihkan kesehatan mental dan fisiknya di tengah kompetisi yang ketat adalah bukti nyata bahwa klub ini memprioritaskan kesejahteraan pemain di atas segalanya. Perlakuan istimewa inilah yang membuat pemain asing merasa dihargai dan memiliki ikatan batin yang kuat dengan klub, sesuatu yang tidak bisa dibeli sekedar dengan uang kontrak yang besar. Situasi ini menaikkan pamor Persib sebagai destinasi karir yang ideal bagi pemain-pemain kelas dunia lainnya di masa depan. Meskipun kita masih was-was apakah Barba akan kembali atau tidak, setidaknya kita bangga bahwa Persib telah menunjukkan kelasnya sebagai klub yang memanusiakan pemain. Manajemen diharapkan terus mempertahankan standar tinggi ini agar Persib selalu menjadi rumah yang nyaman dan didambakan oleh para pesepak bola profesional dari seluruh penjuru dunia. Dua pemain Persija beri kode penunggakan gajinya. Di saat para pemain Pangeran Biru menikmati kenyamanan manajemen yang sehat, ada aroma kurang sedap yang tercium dari dapur tetangga sebelah yang membuat kita mengelus dada. Striker Persija Jakarta, Gustavo Almeida, yang sedang menepi lama akibat cedera,
tiba-tiba membuat jagat maya geger dengan sebuah unggahan media sosial yang syarat akan makna ganda. Di tengah situasinya yang mulai kalah saing dengan penyerang anyar pilihan Mauricio Souza, Gustavo mengunggah kalimat bijak berbunyi, "Kita tidak pernah terlambat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita," yang langsung memicu spekulasi liar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sinyal ini seolah mengonfirmasi desas-desus bahwa masalah klasik berupa penunggakan gaji sedang melanda klub ibu kota tersebut, sebuah ironi bagi tim yang melabeli dirinya sebagai klub besar. Situasi semakin runyam dengan adanya rumor tambahan bahwa bek asing mereka, Fabio Calonego, juga berniat menempuh jalur hukum ke FIFA jika hak-haknya tidak segera dipenuhi oleh manajemen Macan Kemayoran. Tentu saja, sebagai bobotoh, fenomena ini menjadi sorotan tajam yang membedakan kelas antara manajemen Persib dan rival abadinya tersebut. Kita patut bersyukur memiliki manajemen yang apik dan profesional di mana gaji pemain selalu lancar sehingga para penggawa Maung Bandung bisa fokus total di lapangan tanpa memikirkan asap dapur yang tidak mengebul. Kasus di kubu sebelah menjadi pengingat bahwa nama besar dan sejarah panjang tidak menjamin kesehatan finansial jika tidak dikelola dengan visi yang modern dan transparan. Semoga Persib Bandung terus menjadi teladan profesionalisme di sepak bola Indonesia dan terhindar dari prahara finansial yang memalukan seperti yang sedang menimpa sang rival. Bojan Hodak ingin kawinkan trofi Super League dan ACL tuh. Ambisi tanpa batas kini tengah dicanangkan oleh sang arsitek Bojan Hodak yang menolak untuk memilih salah satu di antara dua gelar bergengsi yang ada di depan mata. Pelatih berkepala pelontos ini dengan tegas menyatakan keinginannya untuk mengawinkan trofi Super League Indonesia dan AFC Champions League tuh, sebuah target yang terdengar gila namun sangat masuk akal melihat performa tim saat ini. Di kancah domestik, Persib sedang nyaman duduk di singgasana puncak klasemen dan bertekad mencetak sejarah hat-trick juara Liga secara berturut-turut, sebuah dominasi yang ingin ia kekalkan. Sementara di level Asia, keberhasilan menembus babak 16 besar dengan status juara grup telah melambungkan kepercayaan diri tim untuk melangkah jauh, bahkan hingga partai puncak. Bojan menyadari bahwa jarak poin di Liga sangat tipis dan lawan di Asia seperti Ratchaburi FC tidaklah mudah. Namun ia menanamkan mentalitas kepada Maklok dan kolega untuk tidak melepaskan satupun kompetisi. Sikap rakus akan prestasi inilah yang kita butuhkan dari seorang pelatih. Tidak ada istilah fokus salah satu dalam kamus Bojan Hodak. Ia ingin menjadikan Persib sebagai raja mutlak, baik di tanah air maupun di benua kuning, memanfaatkan momentum emas skuad yang sedang berada di usia emasnya. Tantangan fisik dan jadwal padat memang menjadi musuh utama. Namun, dengan kedalaman skuad yang dimiliki, mimpi double winner bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan musim ini. Dukungan total dari tribun stadion maupun layar kaca wajib kita berikan tanpa henti untuk mengawal mimpi besar Bojan Hodak membawa Persib Bandung menuju kejayaan abadi yang belum pernah tersentuh sebelumnya.